Bab 19. Makanan mental Anda. Rasa takut adalah bentuk pemikiran yang kuat. Ia melumpuhkan pusat saraf sehingga mempengaruhi sirkulasi darah. Selanjutnya ia melumpuhkan sistem otot sehingga rasa takut mempengaruhi seluruh keberadaan tubuh, otak, dan saraf, fisik, mental, dan otot. Tentu saja, cara untuk menanggulangi rasa takut adalah menjadi sadar akan kekuatan. Apakah daya vital misterius yang kita sebut kekuatan ini? Kita tidak tahu, seperti halnya kita juga tidak tahu apa listrik itu. Tetapi kita tahu pasti bahwa dengan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur, listrik akan menjadi pelayan kita yang patuh. Listrik akan menerangi rumah kita dan kota kita, menyalakan mesin kita, melayani kita dalam berbagai jenis kegunaan. Demikian pula dengan daya vital. Walaupun kita tidak tahu apa daya vital itu dan mungkin tidak pernah tahu, kita tahu pasti bahwa ia merupakan kekuatan primer yang bermanifestasi melalui benda-benda hidup, dan bahwa dengan mematuhi hukum dan prinsip yang mengaturnya, kita bisa membuka diri terhadap aliran masuk energi vital yang makin berlimpah ini. Dengan demikian, kita mengungkapkan tingkat efisiensi tertinggi yang dimungkinkan secara mental, moral, dan spiritual. Pelajaran yang saya lampirkan di sini memberikan cara yang sangat sederhana untuk mengembangkan daya vital ini. Jika Anda mempraktikkan informasi yang diberikan di dalam pelajaran ini, Anda akan segera mengembangkan kekuatan yang selalu menjadi tanda kejeniusan yang menonjol. Pencarian kebenaran tidak lagi merupakan petualangan yang tak terencana. Proses operasinya sistematis dan logis. Setiap jenis pengalaman diberi kesempatan untuk menentukan keputusannya. Dalam mencari kebenaran, kita mencari penyebab tertinggi. Kita tahu bahwa setiap pengalaman manusia merupakan akibat. Jika kita bisa mengetahui penyebabnya, dan jika kita mendapati bahwa penyebab ini bisa kita kendalikan secara sadar, akibat atau pengalamannya akan berada di dalam kendali kita juga. Maka, pengalaman manusia tidak lagi merupakan persoalan nasib. Manusia bukan lagi anak keberuntungan, takdir, nasib, dan keberuntungan bisa dikendalikan sebagaimana kapten mengendalikan kapalnya atau masinis mengendalikan kereta apinya. Segala sesuatu akhirnya diurai menjadi elemen yang sama. Dengan demikian, satu dan lainnya bisa diubah. Mereka harus selalu berhubungan dan tidak boleh berlawanan satu sama lain. Di dunia fisik, terdapat begitu banyak perbedaan. Untuk mudahnya, digunakanlah nama-nama yang berbeda. Ada ukuran, warna, corak, atau bagian akhir dari segala sesuatu. Ada kutub utara dan kutub selatan, luar dan dalam, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tetapi ekspresi ini hanya berfungsi untuk membandingkan perbedaan yang besar. Nama-nama diberikan pada dua bagian yang berbeda dari satu kuantitas. Kedua ekstrim ini bersifat relatif. Mereka bukan entitas terpisah, melainkan dua bagian atau dua aspek dari satu keutuhan. Di dunia mental, kita mendapati hukum yang sama. Kita berbicara tentang pengetahuan dan ketidaktahuan. Padahal sebenarnya ketidaktahuan hanyalah kurangnya pengetahuan, sehingga dianggap sebagai kata untuk mengungkapkan tidak adanya pengetahuan. Kata itu tidak mempunyai prinsip sendiri. Di dunia moral, sekali lagi kita mendapati hukum yang sama. Kita berbicara tentang baik dan buruk. Baik adalah realitas, sesuatu yang nyata. Sedangkan buruk hanyalah suatu kondisi negatif dari tidak adanya kebaikan. Terkadang, buruk dianggap sebagai kondisi yang sangat nyata. Padahal ia tidak memiliki prinsip, tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki kehidupan. Hal ini kita ketahui karena buruk selalu bisa dihancurkan oleh baik, seperti halnya kebenaran menghancurkan kesalahan dan cahaya menghancurkan kegelapan. Demikian pula buruk lenyap ketika baik muncul. Maka hanya ada satu prinsip dunia moral. Kita mendapati hukum yang serupa seperti hukum di dunia spiritual. Kita berbicara tentang pikiran dan materi sebagai dua entitas terpisah. Tetapi insting yang makin jernih mendapati bahwa hanya ada satu prinsip yang bekerja, dan itu adalah pikiran. Pikiran bersifat nyata dan abadi. Materi selalu berubah. Kita tahu bahwa masa 100 tahun hanya bagaikan satu hari. Jika kita berdiri di kota besar dan melempar pandangan mata ke sekian banyak gedung besar yang megah, rel kereta, mobil listrik, telepon, lampu listrik, dan semua alat kenyamanan lainnya dari peradaban modern, kita ingat bahwa tak satu gedung pun ada di sana 100 tahun lalu. Seandainya kita berdiri di tempat yang sama 100 tahun mendatang, mungkin sekali lagi kita akan mendapati hanya ada sedikit bangunan sama yang tersisa. Di dunia binatang kita mendapat hukum perubahan yang sama.
jutaan binatang muncul dan hilang karena rentang kehidupan mereka hanyalah beberapa tahun. Di dunia tumbuhan, perubahannya bahkan lebih cepat. Dalam waktu 1 tahun saja, banyak tanaman dan hampir semua jenis rumput muncul dan hilang. Jika kita melihat dunia anorganik, kita mungkin berharap menemukan sesuatu yang lebih besar. Tetapi ketika memandang daratan yang tampaknya padat, kita tahu bahwa daratan muncul dari laut. Kita melihat gunung raksasa, dan kita mengetahui bahwa tempat itu dulunya adalah danau. Sementara kita berdiri terpukau di hadapan dinding bebatuan besar di lembah Yosemite, kita dengan mudah bisa menelusuri jalur gletser yang menjadikan semuanya itu. Kita dihadapkan pada perubahan yang terus-menerus, dan kita ketahui bahwa perubahan ini hanyalah evolusi dari pikiran universal, proses agung di mana segala sesuatu terus-menerus diperbarui, dan kita kemudian tahu bahwa materi hanyalah bentuk yang diambil oleh pikiran, dan karenanya hanya merupakan kondisi. Materi tidak memiliki prinsip, pikiranlah satu-satunya prinsip. Maka kita menjadi tahu bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip yang berlaku di dunia fisik, mental, moral, dan spiritual. Kita juga tahu bahwa pikiran bersifat statis, pikiran yang beristirahat. Kita juga tahu bahwa kemampuan individu untuk berpikir adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran universal itu dan mengubahnya menjadi pikiran yang dinamis atau pikiran yang bergerak. Untuk melakukannya, bahan bakar harus dipakai dalam bentuk makanan karena manusia tidak bisa berpikir tanpa makan. Maka kita mendapati bahwa bahkan aktivitas spiritual seperti berpikir tidak bisa diubah menjadi sumber kesenangan dan keuntungan kecuali melalui sarana materi. Dibutuhkan sejenis energi untuk mengumpulkan listrik dan mengubahnya menjadi kekuatan dinamo. Dibutuhkan sinar matahari sebagai energi yang diperlukan untuk menopang kehidupan tanaman. Demikian pula dibutuhkan energi dalam bentuk makanan untuk memungkinkan individu berpikir dan kemudian bertindak sesuai dengan pikiran universal. Mungkin Anda tahu atau mungkin tidak tahu bahwa pikiran secara konstan mengambil bentuk, senantiasa menjadi ekspresi. Namun faktanya adalah jika pikiran Anda kuat, konstruktif, dan positif, maka hasilnya jelas terlihat dalam kondisi kesehatan Anda, bisnis Anda, dan lingkungan Anda. Jika pikiran Anda lemah, mengkritik, destruktif, dan umumnya negatif, pikiran akan bermanifestasi di tubuh Anda sebagai rasa takut, cemas, dan gugup, serta bermanifestasi di kondisi keuangan Anda sebagai kekurangan dan keterbatasan, dan di dalam kondisi-kondisi yang tidak selaras dengan lingkungan Anda. Semua kekayaan adalah keturunan dari kekuatan. Kepemilikan menjadi bernilai hanya jika memberikan kekuatan. Peristiwa-peristiwa menjadi berarti hanya jika mempengaruhi kekuatan. Semua hal mewakili bentuk-bentuk dan tingkat-tingkat kekuatan tertentu. Pengetahuan tentang sebab dan akibat sebagaimana ditunjukkan oleh hukum-hukum yang mengatur uap, listrik, afinitas, kimia, dan gravitasi memungkinkan manusia untuk berencana dengan berani dan menjalankan tanpa takut. Hukum-hukum ini disebut hukum alam yang mengatur dunia fisik. Tetapi tidak semua kekuatan bersifat fisik. Ada juga kekuatan mental, ada pula kekuatan moral dan spiritual. Sekolah dan universitas kita tak lain adalah tempat pembangkit tenaga mental, tempat kekuatan mental sedang dikembangkan. Ada banyak pembangkit tenaga dahsyat, kekuatannya digunakan pada mesin-mesin berat. Di situ bahan mentah dikumpulkan, lalu diubah menjadi kebutuhan untuk memberikan kenyamanan hidup. Demikian pula pembangkit tenaga mental mengumpulkan bahan mentah yang diolah dan dikembangkan, sehingga menjadi kekuatan superior yang tak terhingga bila dibandingkan semua tenaga alam. Betapapun menakjubkannya tenaga-tenaga itu. Apa bahan mentah yang sedang dikumpulkan ribuan pembangkit tenaga mental di seluruh dunia dan dikembangkan menjadi kekuatan yang jelas mengendalikan setiap kekuatan lain itu. Di dalam bentuk statisnya, ia adalah pikiran. Dalam bentuk dinamisnya, ia adalah pemikiran. Kekuatan ini superior karena berada di tingkat yang lebih tinggi karena kekuatan ini memungkinkan manusia untuk menemukan hukum alam. Dengan hukum alam, kekuatan-kekuatan alam yang menakjubkan ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk menjalankan pekerjaan ratusan ribu orang. Kekuatan ini telah memungkinkan manusia untuk menemukan hukum-hukum yang dengannya waktu dan ruang dilenyapkan. Sekarang ini tampaknya hukum gravitasi sudah diatasi. Pikiran adalah kekuatan vital atau energi vital yang sedang dikembangkan dan yang sudah menunjukkan hasil-hasil mengejutkan di paruh akhir abad ini. Pikiran telah memunculkan dunia yang sama sekali tidak bisa dipahami oleh orang yang hidup 50 tahun atau bahkan 25 tahun yang lalu. Jika hasil-hasil ini telah dipastikan dengan cara mengatur pembangkit-pembangkit tenaga mental ini dalam kurun waktu 50 tahun, apa yang mungkin terjadi 50 tahun lagi?
Substansi yang menjadi tempat terciptanya segala sesuatu memang tak terbatas jumlahnya. Kita tahu bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan 297.600 km per detik. Kita tahu bahwa ada bintang-bintang yang amat jauh, sehingga dibutuhkan 2000 tahun cahaya untuk mencapai kita. Kita tahu juga bahwa cahaya datang dalam bentuk gelombang, sehingga jika eter tempat gelombang ini berjalan, tidak berkesinambungan, sinar akan gagal mencapai kita. Maka kita hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa substansi ini atau eter atau bahan mentah ada secara universal. Kalau demikian, bagaimana substansi ini mewujud? Di dalam ilmu listrik, sebuah baterai dibentuk dengan cara menghubungkan kutub positif dari tembaga dan negatif dari seng. Ini menyebabkan arus mengalir dari satu kutub ke kutub lain, sehingga menyediakan energi. Proses yang sama ini berulang pada setiap kutub. Semua bentuk energi bergantung pada kecepatan getaran dan hubungan selanjutnya dari satu atom ke atom lainnya. Maka jika kita ingin mengubah bentuk manifestasi ini, kita harus mengubah polaritasnya. Ini adalah prinsip sebab akibat. Untuk latihan pada video kali ini, berkonsentrasilah. Yang saya maksud dengan konsentrasi adalah semua makna yang tersirat di dalam kata itu menjadi begitu terserap ke dalam objek pemikiran Anda, sehingga Anda tidak menyadari hal lainnya. Dan lakukanlah hal ini beberapa menit setiap hari. Anda menyisihkan waktu yang diperlukan untuk makan agar tubuh mendapat gizi. Mengapa tidak menyisihkan waktu untuk mencerna makanan mental Anda? Biarkanlah pikiran tersandar pada fakta bahwa penampilan bersifat menipu. Bumi tidak datar dan bumi tidak diam. Langit tidak berbentuk kubah, matahari tidak berputar, bintang-bintang bukan bercak-bercak kecil cahaya. Materi yang dahulu dianggap mati ternyata terus-menerus berubah. Cobalah menyadari bahwa kita sedang menyongsong hari baru. Sekarang inilah fajarnya. Mode-mode pemikiran dan tindakan harus disesuaikan dengan pengetahuan tentang pengoperasian prinsip-prinsip abadi yang meningkat pesat.